Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Rahman Saleh. Kami dari SMKN 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya melakukan pembuatan sebuah video. Ini adalah untuk menambah ataupun untuk melaksanakan sebagai tugas mahasiswa. Dalam hal ini, topik yang saya akan bawakan yaitu tentang pergaulan bebas. Apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas? Pergaulan bebas itu adalah perilaku anak remaja atau anak muda yang menyimpang dari norma yang berlaku, terutama yang menyimpang dari norma agama yang dianutnya. Apalagi kita beragama Islam. Jadi itu yang disebut dengan pergaulan bebas. Faktor pergaulan bebas itu yang pertama adalah muncul dari dirinya sendiri yang disebut dengan faktor intern, dan yang kedua yang disebut dengan faktor ekstern. Faktor intern itu yang pertama adalah bahwa dirinya, anak itu yang pertama adalah kurang iman pada dirinya. Itu dimana kalau kurang iman pada dirinya, maka mereka akan mudah terbawa oleh pengaruh-pengaruh yang negatif, apalagi dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih ini, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, seperti dengan menonton film-film porno atau ya gaya-gaya seks yang dikembangkan oleh orang-orang Yahudi atau orang Barat, yang dimasukkan dalam aplikasi HP, sehingga anak itu mudah untuk melihatnya. Jadi dengan dorongan iman itu kurang, akhirnya mereka nggak takut melihat hal-hal yang negatif yang tadi. Yang kedua adalah faktor dalam dirinya itu adalah anak itu salah memilih, yaitu diantaranya salah memilih teman, karena kalau temannya itu adalah yang kurang baik, maka dia akan terpengaruh dengan perilaku temannya. Maka dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwa orang itu bisa baik, hati-hati untuk memilih teman. Kalau bermilih temanlah atau pilih temanlah yang soleh, insya Allah anak orang itu akan terbawa dengan temannya yang soleh tadi. Jadi kalau dia berteman dengan orang pemabuk, insya Allah dia akan disebut tukang mabuk padahal dia belum mabuk. Atau dia adalah pencuri, mungkin dia akan ikut memakan hasil pencurinya. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua adalah faktor ekstern. Faktor ekstern itu yang pertama yaitu kurangnya pembinaan orang tua. Ya. Jadi pembinaan orang tua, di mana orang tua itu sangat potensi sekali untuk pembentukan diri anak. Karena dalam hadis dikatakan ya anak itu adalah amanat, dan anak itu adalah ujian. Dalam Al-Quran demikian dikatakan, anak itu sebagai fitnah. Jadi keluarga kalau tidak bisa membimbing, mengarahkan anaknya mau dibentuk apa anak itu, maka dalam hadis dikatakan juga kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisani. Jadi anak itu fitrah, tapi bagaimana orang tuanya, apa mau dibentuk Yahudi atau Nasrani, ya itu terserah orang tuanya. Maka pendidikan orang tua yang harus memang yang paling prinsip dengan pembentukan karakter anak untuk menjadi dewasa. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan di mana lingkungan di sekitarnya itu akan berpengaruh sangat potensi ya terhadap perubahan perilaku anak itu. Jadi yang kedua, kalau lingkungannya sudah jelek, ya insya Allah anak itu akan terbawa dengan lingkungan yang jelek tadi. Oleh itu bahkan kalau dengan lingkungan yang jelek, maka anak akan mudah untuk melakukan hal-hal yang negatif, seperti dengan pergaulan bebas, ya, karena tidak ada yang menghalanginya, masyarakatnya juga melakukan demikian. Maka jangan salahkan kalau terjadi yang disebut dengan hamil, anak hamil tanpa bapaknya, atau nikah muda karena memang kejadiannya. Ini karena mereka sering melakukan perbuatan bebas ini. Ya, oleh karena itu maka orang tua ya harus mampu
di sini harus mampu berperan aktif terhadap anaknya. Sesibuk apapun orang tua itu harus menyempatkan diri, menasihati anaknya, berdekatan dengan anaknya, yang memberikan makan juga yang bagus terhadap anaknya, sehingga anaknya itu akan mudah untuk diarahkan ke hal-hal yang positif. Yang ketiga adalah juga kurangnya anak itu mengenyam pendidikan agama, terutama anak di lingkungan keluarganya harus dididik dengan mempelajari ilmu agama, ya, membaca Qur'annya, menerangkannya, menjelaskannya, sehingga anak itu diberi bekal oleh keluarganya. Kalau keluarganya nggak mampu, kita serahkan ke majlis-majlis taklim yang ada di sekitar rumahnya itu. Insya Allah dengan penjagaan itu mungkin akan mengurangi dari perbuatan-perbuatan negatif yang dilakukan oleh anak muda. Kemudian hal ini, perbuatan negatif ini juga bisa dicegah, ya, dicegah. Pertama, mencegahnya adalah memang harus muncul dari diri sendiri. Jadi diri sendiri ini mencegah untuk bagaimana pergaulan bebas, mencegah pergaulan bebas, atau dengan melakukan seks bebas, itu kita sendiri yang harus mampu, ya, yang harus mampu menahannya. Sehingga dalam hadis dikatakan bahwa dengan menahan nafsu itu kita adalah merupakan lagi jihad besar. Sebagaimana Rasul mengatakan waktu perang Badar pulang kepada sahabatnya, itu roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi kita pulang dari perang kecil menghadapi perang besar. Apa perang besar kata sahabat? Yaitu menahan nafsunya. Dia menahan nafsu. Ilahul hawa. Jadi nafsunya dijadikan pertuhankan. Inilah yang salah yang pertama. Ini cara mencegahnya. Yang kedua, hilangkan untuk melakukan atau menonton film-film yang mengarah kepada perbuatan bebas itu, yaitu dengan melihat porno dan sebagainya, itu kan berpengaruh. Itu hilangkan. Dan yang ketiga adalah dengan adanya minuman keras. Karena minuman keras ini akan mengarahkan, memudahkan orang itu melakukan perbuatan bebas, yaitu diantaranya melakukan seks bebas. Demikianlah mungkin sekilas, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.